Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Freddy Sudaryanto di channel YouTube-nya Freddy Sudaryanto Spot. Masih seputar kasus Jalan Cagak Subang. Pagi ini masih seputar kasus Jalan Cagak Subang. Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah subscribe dan menonton di channel YouTube saya. Semoga kebaikannya selalu dibalas Allah Subhanahu wa taala dengan rezeki yang banyak, berlimpah dan barokah. Amin ya robbal alamin. Karena dengan rekan-rekan sekalian menonton video saya, kemudian komen di video saya, kemudian like di video saya, itu membuat saya jadi bahagia, membuat saya jadi senang. Maka pada saat saya senang, merasakan gembira, maka tidak ada kata lain, saya hanya bisa mendoakan semoga kebaikannya dibalas Allah Subhanahu wa taala dengan rezeki yang banyak, berlimpah dan amin, dan senantiasa dalam keadaan sehat keluarga semua. Amin. Dan kita juga doakan sama-sama saudara-saudara kita yang sedang timpa musibah, yang sedang sakit, semoga Allah mengangkat musibah dan sakitnya, dan almarhumah dan keadaan husnul khotimah. Selalu kita doakan setiap saat, setiap hari. Dan doakan juga bapak-bapak polisi supaya terus mengawal kasus ini dan bisa mengungkap kasus ini. Kita kasih dorongan moral, doa yang kuat dari kita kepada bapak polisi. Amin ya robbal alamin. Semangat bapak polisi. Baik, pagi ini saya akan membahas masalah HP Amelia yang hilang. Dan kenapa hanya HP almarhum Amelia yang hilang? Ini pertanyaannya. Pernah saya bahas waktu itu di satu video saya dan juga pernah dibahas oleh beberapa channel YouTube. Tapi saya pengen membahas lagi. Karena ada sesuatu hal yang mengganjal di pikiran saya masalah HP Amelia ini. Baik, saya akan bicara masalah HP Amelia. Kalau itu hilang, berarti secara tidak langsung ada sesuatu yang kemungkinan ada hal yang penting di HP Amelia. Nah, apa kira-kira yang menjadi penting di HP almarhumah Amelia? Oke, kita korek nih ya, kita korek-korek. Kalau misalkan ini bagaimana, kalau misalkan itu bagaimana. Nah, misalkan begini, satu poin pertama adalah apakah mungkin pada saat kejadian almarhumah Amelia sempat memvideokan atau memoto pelaku pada saat kejadian. Karena disinyalir almarhumah Amelia itu melakukan suatu perlawanan. Apakah sempat memoto dulu atau memvideokan? Andaikan memang iya, ini bisa dicari informasi atau dideteksi lewat jejak digital. Bisa deteksi dengan provider atau dengan aplikasi. Bekerja sama dengan provider dan salah satu aplikasi bekerjasama untuk membuka hasil dari penjepretan atau video. Dan itu tidak akan membuat lama kasus ini. Ya, bisa walaupun sudah dihapus, jejak digital masih ada di bagian provider dan aplikasi. Nah, berarti poin itu sudah terbantahkan. Nomor 2, apakah adanya percakapan, baik itu telepon, baik itu SMS, baik itu aplikasi W. Kalau itu semua terjadi, itu pun merekam jejak-jejak digital dan itu bisa dideteksi oleh pihak-pihak yang berkepentingan, baik provider ataupun aplikasi. Itu pun bisa, seperti tadi yang saya sampaikan, masalah foto dan video. Berarti ini bisa terbantahkan juga. Nomor poin 2, terbantahkan. Ya. 2 poin sudah terbantahkan. Coba sekarang kita lihat dulu ke belakang. Kita lihat rekam jejak digital HP almarhumah terakhir, detik-detik terakhir, apa yang ada di sana. Pertama, almarhumah Amelia pernah membuat postingan masalah bulan. Ya, detik-detik jam-jam terakhir itu pernah memposting masalah bulan di malam hari. Ya. Kemudian jam 22.47
terakhir komunikasi dengan almarhumah Amelia itu dengan pacarnya Diki. Dan informasi terakhir itu bahwa terputus begitu saja. Dan Kang Diki mengatakan bahwa itu kemungkinan sudah tidur. Oke. Nah, sekarang saya bukan membahas masalah itunya, tetapi saya pengen membahas adalah apa yang membuat HP itu jadi hilang. Apakah pelaku gusar dengan isi daripada apa yang ada di HP-nya almarhumah? Ya. Apakah pelaku merasa data-data dia ada di HP-nya almarhumah? Nah, ini dia. Ini dia yang menarik nih. Kita korek-korek ini nih. Apakah data pelaku mengenai data pelaku ada di HP-nya almarhumah? Ataukah ada yang dicari oleh pelaku data-data yang ada di HP almarhumah? Kalau misalkan begini, ada yang pernah bilang begini ke saya, ya. Oh, mungkin itu seseorang yang melihat adanya percakapan antara almarhumah dengan ini seseorang, kemudian dia membuat dia merasa kepanasan sehingga jadi gelap mata. Tapi ngapain juga kalau misalnya cuma dia gelap mata, tapi ngapain juga ambil HP, ya? Tidak perlu kan? Nah, sebenarnya ini permasalahan berarti bahwa ada sesuatu di HP-nya almarhumah, ya, yang sifatnya ingin dicari tahu. Satu, pengen dicari tahu, ya. Jadi berpikiran bahwa ada semacam data yang sangat penting, yang data itu diperlukan oleh seorang pelaku ini. Data itu, apakah data itu? Pertanyaannya. Ya. Apakah data itu berisi tentang hal-hal yang sangat penting? Dia. Hal-hal yang sangat penting. Nah, sekarang tanda kutip 2 nih, tanda kutip 2. Kalau misalkan penting itu, ya, kalau misalkan itu penting dalam artian data yang dibutuhkan sebagai data, misalkan data-data dokumen data-data semacam semacam data-data artikel, atau misalkan data-data dokumentasi berupa dokumentasi berupa info-info, ya, berupa info-info, berharap bisa membuka. Padahal yang namanya HP itu selalu dikunci, ya. Yang namanya HP itu selalu dikunci oleh pemiliknya. Jadi kalau misalkan dia berusaha untuk mencari dokumentasi untuk keperluan dia, maka itu terbantahkan. Karena HP itu selalu dikunci. Ada poin yang terakhir nih. Ada poin yang terakhir. Adalah ada datanya, apakah mungkin adanya data di HP-nya almarhumah yang pengen dimusnahkan oleh pelaku. Dan adanya mungkin data-data di HP-nya almarhumah itu yang membuat si pelaku mengambil HP tersebut. Kemungkinankah atau ada kemungkinankah data-data yang sangat sensitif
sangat penting mengenai pelaku ada di HP-nya almarhumah. Dan itu berusaha untuk dimusnahkan. Bukan untuk mencari tahu, tetapi untuk memusnahkan. Agar tidak terdeteksi jejak digitalnya. Kenapa? Karena ada kemungkinan di HP tersebut, ya, di HP tersebut ada hal yang sangat krusial. Apakah itu? Apakah sudah ada di pihak kepolisian? Dan kita tunggu rilis dari pihak kepolisian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sahur.